warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu Kader, apa kabarnya hari ini? Sehat. Perkenalkan, nama saya Kurnia Eka Putri, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Sugi. Pada hari ini, saya akan mengajarkan Ibu-Ibu Kader sekalian tentang cara deteksi dini gangguan indera penglihatan, karena sebentar lagi kan kita akan melakukan posyandu prima, di mana Ibu-Ibu Kader nanti di sana akan membantu kami para tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini. Jadi kita menggunakan metode jari, hitung jari. Ya, apa sih alat yang digunakan? Cukup jari kita, ya Ibu-ibu ya. Di sini ada beberapa langkah. Nah, langkah-langkah untuk melakukan deteksi dini tersebut. Deteksi dini gangguan indera penglihatan ini, ya. Tolong Ibu Kader Indah ya. Langkah yang pertama yaitu posisikan badan kita sebagai pemeriksa dan orang yang diperiksa itu sejajar, saling berhadapan, ya. Nah, jarak antara kita pemeriksa dan orang yang diperiksa itu jaraknya 6 meter atau 20 langkah ya Ibu-ibu ya. Jadi orang yang diperiksa di sini kita sebanyak 20 langkah kita mundur nih ke belakang ya. Sebanyak 20 langkah. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 20 langkah. Ya Ibu-ibu ya. Lalu kita harus melakukan pemeriksaan ini di tempat yang terang. Cahayanya bagus ya. Seandainya ruangan itu gelap boleh dihidupkan lampu, tapi lampunya tidak menyilaukan sehingga orang yang diperiksa tidak merasakan kesulitan untuk melihat. Ya. Setelah itu, jarak antara mata orang yang diperiksa dan Ibu Kader nih sebagai pemeriksa itu harus sejajar dengan jarinya. Dengan jari Ibu Kader atau jari pemeriksa. Ya Ibu-ibu ya. Bu Indah, coba kita akan melakukan pemeriksaan untuk mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi Ibu harus menutup mata kirinya menggunakan telapak jari, Bu. Ya. Bu. Kenapa menggunakan telapak jari? Karena kalau kita menggunakan jari-jari ini kan ada sela-selanya nih. Ada kemungkinan Ibu Indah ngintip dari sela-sela jari ini. Ya. Ingat tangan kita sejajar ya, Bu, dengan matanya Ibu Indah. Nah, lalu dikatakan ibu itu normal bila pada masing-masing mata dia tidak salah untuk melakukan perhitungan jari. Nah, contohnya seperti ini Bu ya. Ibu Indah udah siap ya, matanya sebelah kiri ditutup? Ya. Lalu saya akan periksa. Ini berapa Bu? 1. Ini berapa Bu? 3. Ini berapa Bu? 5. Nah, berarti mata kanannya Ibu Indah normal ya. Nah, terus untuk melakukan perhitungan jari itu tidak boleh berurutan. Misalnya 1, 2, 3. Jadi diacak ya Ibu-ibu ya. Ini berapa Bu? 2. Ini berapa? 5. Ini berapa? 1. Nah, oke, selesai Ibu ya. Dari hasil pemeriksaan deteksi dini gangguan indera pada Ibu Indah berarti dia normal. Bila ada gangguan penglihatan berarti bagaimana langkah kita selanjutnya sebagai Ibu Kader nih? Jadi harus merujuk ke FKTP atau Puskesmas ya, seperti itu ya. Gimana Ibu-ibu Kader? Sudah paham? Sudah. Ya, oke, terima kasih ya Ibu Indah ya. Oke, paham ya Ibu-ibu semua ya? Ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu kader kampung Putra Buyut yang saya sayangi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dr. Dian Maria Sari dari Puskesmas Gunung Sugi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan kadar gula darah sewaktu untuk deteksi dini diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi gitu ya Bu, saya langsung menjelaskan ini peralatan apa saja dipakai, kemudian kita langsung praktek ya dengan Ibu ya nanti ya. Jadi ini pertama yang kita pakai adalah glukometer, pastikan ini sudah terpasang dengan pemeriksaan yang sesuai. Kemudian kita punya auto lancet, nanti lancet ini sudah kita
kemudian ini ada strip test, kemudian di sini kita punya lansetnya kalau diperlukan untuk diganti, serta ini kita sudah punya swab alkoholnya. Jadi maaf, jari yang bisa dipakai ini bisa kita pilih mau jari manis, jari telunjuk atau jari tengah ya. Kita usap seperti ini, kemudian kita tusuk seperti ini, tusuknya cepat dan tidak usah terlalu dalam. Kemudian stripnya kita pasang, kita masukkan kurang lebih 1 sampai 2 tetes di sini. Kita tunggu, nanti dia akan bekerja, akan menghitung. Di sini keluar angka 141, berarti itu kurang dari 200. Nilainya berarti antara 140 sampai dengan kurang dari 200. Kalau untuk kondisi seperti ini berarti dia masuk di prediabetes ya, seperti itu. Kalau kurang dari 200 berarti antara 140 sampai kurang dari 200 prediabetes, kemudian kurang dari 100 berarti itu masih dalam batas normal, dan lebih dari 200 berarti mengarah ke diabetes mellitus. Kemudian nanti bisa langsung dipraktekkan lagi ya Bu ya. Begitu tadi ya Bu ya, sudah dijelaskan peralatan yang dipakai dan cara pemeriksaannya. Tadi sudah langsung kita praktekkan malah ya Bu. Mudah-mudahan Ibu sudah paham, dan setelah selesai ini bisa kita langsung praktekkan lagi nanti antar temannya, antar ibu-ibu kader ya. Mudah-mudahan kegiatan pemeriksaan kadar gula darah sebagai deteksi dini diabetes mellitus ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu kader. Selamat pagi, salam sehat semua untuk kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah kita di sini bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wulan Asnawi. Saya sebagai tenaga fasilitator kader Posyandu Prima di Puskesmas Gunung Sugi. Di sini saya akan mengedukasi kepada ibu-ibu kader bagaimana caranya agar masyarakat mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Posyandu yang kita sayangi ini. Kita sebagai tenaga kesehatan dan ibu-ibu kader sebagai garda terdepan ujung tombak dari petugas kesehatan, di mana kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sehat secara lahir maupun batin. Ibu-ibu kader, di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu kader apa aja sih pemeriksaan yang akan dilakukan kepada masyarakat di Posyandu Prima ini. Jadi ibu-ibu kader, nanti tugas ibu-ibu kader menjelaskan, mengedukasi kepada masyarakat. Pemeriksaan secara rutin itu apa aja? Yang pertama, diperiksa tinggi badannya. Yang kedua, diperiksa berat badannya untuk mengetahui pasien tersebut mengalami kelebihan berat badan, kekurangan berat badannya, gizi buruk atau gizi kurang. Yang ketiga, kita cek juga tekanan darahnya untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami darah tinggi atau darah rendah. Yang keempat, kita periksa darahnya, diambil darahnya sedikit untuk kita periksa apakah pasien ini mengalami kencing manis atau tidak. Yang keempat, kita periksa kolesterolnya. Yang kelima, kita periksa asam uratnya. Yang keenam, kita periksa fungsi dari pendengarannya, masih berfungsi dengan baik atau tidak, masih mendengar dengan baik telinga kirinya dengan telinga kanannya atau tidak. Yang ketujuh, kita periksa fungsi dari penglihatannya, bagaimana penglihatannya, ada masalah atau tidak, ada kendala atau tidak dalam melihat. Selanjutnya kita juga meriksa emosional, status emosionalnya. Jadi di sini sasaran kita adalah usia 15 tahun ke atas. Bagaimana ibu-ibu kader? Ada yang ingin ditanyakan? Oh,
Ya, jadi kegiatan ini kita lakukan setiap bulan. Setiap bulan kita lakukan. Kalau gitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.